Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dari GFET. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Yang pertama yaitu dari Akbar Juanda, Denada Agustiani, Andre Albilah, Ahmad Trianwar, Ramadino Saputra. Materi pertama akan dibacakan oleh Denada. GFET atau Junction Field Effect Transistor. FET kependekan dari Field Effect Transistor merupakan perangkat elektronika dengan 3 terminal yaitu source S, gate G, dan drain D, di mana arus output FET dikendalikan oleh tegangan input pada terminal gate. FET dibuat dari bahan semikonduktor tipe P dan N. Mirip dengan BJT, yang membedakannya adalah arus output BJT. Arus output BJT dikendalikan oleh besarnya arus input pada terminal base, sedang output arus FET dikendalikan oleh tegangan pada terminal gate. FET umumnya disebut juga JFET. Transistor FET ada 2 jenis, yaitu yang pertama GFET, Junction Field Effect Transistor. Yang kedua adalah MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. FET atau GFET pada dasarnya terdiri dari silikon jenis P dan N yang memiliki sambungan atau junction PN pada dua sisinya. Berikut ini adalah keterangan tentang channel dan terminal pada FET. Yang pertama adalah gate G. 2 sisi semikonduktor tipe N atau P didoping tinggi untuk membuat junction PN. Lalu daerah yang didoping disebut dengan gate atau G. Yang kedua adalah source atau S, merupakan terminal masukan di mana pembawa mayoritas atau majority carrier masuk dan melintas pada semikonduktor. Yang ketiga adalah drain atau D, merupakan terminal tempat keluarnya pembawa mayoritas dari semikonduktor. Dan yang terakhir adalah channel, merupakan area semikonduktor di mana tempat pembawa mayoritas melintas dari source ke drain. Ini adalah simbol GFET-nya. Yang ada di sebelah kiri adalah P channel-nya, yang sebelah kanan adalah N channel. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andre. Oke, untuk GFET P channel. GFET P channel adalah GFET yang memiliki lapisan N lebih tipis yang dibentuk pada substrat tipe P di 2 sisi. Lapisan tipis tipe N pada kedua sisi ini disebut sebagai gate. Cara kerja GFET P channel adalah dengan memberikan tegangan 0 volt pada gate dan memberikan tegangan positif pada source atau VS, lalu drain diberi tegangan atau VD 0 volt atau tegangan lebih rendah dibandingkan dengan source. Maka saat VG atau gate sama dengan 0 volt, maka arus dapat melewati dari source ke drain secara penuh, karena pada saat gate diberi tegangan 0 volt, maka depletion layer dalam kondisi tipis, sehingga daerah channel menjadi lebar, sehingga dapat dilewati arus listrik. Semakin kecil VG-nya, maka semakin besar aliran arus yang melewati source ke drain. Saat tegangan gate dinaikkan, maka depletion layer-nya pada kedua sisi gate akan melebar ke sebelah dalam channel P, sehingga jalur pada channel P semakin menyempit yang menyebabkan arus yang melewati source drain akan menjadi kecil. Berikut contohnya di sebelah kiri GFET P channel. Gate-nya yang ada panah, GFET P channel arah panah arusnya mengarah ke luar.
Yang sebelah kiri N ini adalah depletion layer-nya. Ketika gate diberi arus, maka depletion layer ini akan melebar, mengarah semakin melebar, membuat jalur untuk dari source ke drain semakin lebar. Nah, yang sebelah kanan bias pada JFET channel seperti berikut contohnya. Ketika arus VG 0, maka depletion layer mengecil, jadi arus dari VSD, tegangan VSD dari arus IS dari source melewati gerbang gate mengarah ke drain maka ke output. Dari source sebelah kanan pun juga sama. Oke. Berikut tentang P channel, cara meng-off-kannya atau mematikan JFET P channel ada dua cara, yaitu dengan memutus tegangan positif pada terminal source. Maka tidak ada arus listrik yang masuk ke terminal source. Yang kedua, dengan menaikkan tegangan bias positif pada terminal gate sehingga depletion layer menutupi daerah P channel. Jika bias positif pada terminal gate dinaikkan sedikit saja, maka daerah depletion layer melebar ke arah P channel sehingga daerah P channel akan menyempit, menyebabkan arus yang melewati road source menuju drain semakin kecil. Jika tegangan bias positif diperbesar lagi hingga daerah depletion layer kedua sisi gate menutupi daerah P channel, maka arus tidak dapat melewati source ke drain dan dalam kondisi ini JFET dalam kondisi off. Berikut tentang JFET P channel. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ramadino. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang CVN channel. CVN channel memiliki lapisan tipis seni konduktor tipe P yang dibentuk di atas substrat tipe N. Lapisan tipis tersebut sering disebut sebagai terminal GT. Cara kerja CVN channel. Untuk mengaktifkan CVN channel perlu diberikan bias positif pada terminal dry dan memberikan tegangan 0 volt pada terminal GT. VG sama dengan 0 volt. Saat GT diberikan tegangan 0 volt, maka DP layer pada sambungan P dan N pada kedua sisi tidak mengembang atau tipis sehingga harus dapat melintas dan dari dry ke soket dengan mudah sehingga dapat mengalirkan arus. Saat terminal GT diberikan tegangan negatif, maka DP layer melebar ke arah dalam P channel sehingga besar tegangan negatif pada terminal GT, maka DP layer semakin lebar hingga maksimum di mana akan menutupi atau menghalangi jalur arus dari dry ke soket sehingga tidak akan ada arus yang mengalir pada dry atau JV bisa dikatakan kondisi off. Saya juga gambar. Ya, ini seperti ini gambarnya. CVN channel sebelah kiri dan bias pada posisi CN pada CN channel di sebelah kanan. Laju ke apa lagi? Baik, untuk meng-off-kan atau mematikan CV channel ada dua cara, yaitu satu, memutuskan tegangan bias pada terminal dry sehingga tidak ada arus yang mengalir ke terminal drain. Dua, memberikan bias negatif pada terminal GT hingga kedua sisi GT deployer lebar dan menutupi jalur arus dari dry ke soket. Jika bias negatif pada terminal GT tidak cukup besar, maka deployer tidak menutupi penuh jalur N channel hingga daerah channel hanya menjadi lebih sempit sehingga arus yang melintas dari dry ke soket menjadi kecil. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dery Akbar. Parameter penting pada JFET, transkonduktansi, merupakan rasio perubahan arus pada drain atau ID
terhadap perubahan tegangan PGS pada kondisi tegangan drain source atau PDS tetap atau konstan. Besarnya ID dapat dicari dengan persamaan arus drain sama dengan arus drain maksimum besar ID dapat dilihat pada dataset. 1 dikurang tegangan gate source per besarnya tegangan gate source yang menyebabkan arus pada ID tidak mengalir. Dengan PDS sama dengan konstan, maka transkonduktansi atau GM dapat dicari dengan persamaan GM sama dengan arus drain per tegangan gate source. Untuk menyetel FET agar bekerja pada tengah-tengah daerah operasi, maka diperlukan konfigurasi ID dibuat setengah IDSS. ID sama dengan 0,5 IDSS. PGS sama dengan PGS min op per 4. Saat PGS sama dengan 0 volt, transkonduktansi GM disebut sebagai GM0, sehingga PGS op dapat dicari dengan persamaan PGS op sama dengan min 2 IDSS per GM0. Dari persamaan konduktansi saat PGS 0 volt, dapat dicari transkonduktansi pada nilai PGS tertentu dengan persamaan GM sama dengan GM0. 1 dikurang PGS per PGS op. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang dan salah mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.